Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Sebelum kita lanjutkan, Pak Wafi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Dari consumer ada INDF, buy on weakness, supportnya di 6.800 hingga 7.200. BMRI yang baru saja kita bahas direkomendasikan buy, supportnya di 9850 hingga 10.875. Antam juga direkomendasikan 1975 hingga 2270 dan TINS juga direkomendasikan buy di 1150 hingga 1245. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, pilihan saham Anda cukup menarik ini. Saya akan coba singgung ke Antam dan TINS terlebih dahulu, Pak. Kondisi berbeda terjadi untuk saham ini, di mana dalam beberapa terakhir ini mengalami penguatan ketika batubara justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Karena memang dari sisi harga komoditasnya sendiri beda nasib juga nih, Pak David. Karena kalau kita lihat harga batubara kan di sepanjang tahun 2022 itu masih melanjutkan rally yang cukup signifikan. Sementara untuk harga nikel dan timah itu kenaikannya mungkin hanya sampai dengan di kuartal kedua 2022. Habis itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi secara valuasi dan harganya juga memang masih cukup rendah dan mungkin baru-baru ini melakukan rebound. Dan dari sisi outlook kami juga lebih positif sebenarnya ke outlook dari metal mining dibandingkan outlook dari komoditas batubara di tahun ini. Baik, Antam dan Pak Wafi, rekomendasi secara teknikal, analisis dan pertimbangan merekomendasikan kedua saham ini. Ya, untuk Antam sendiri saya lihat ini level support ada di sekitar level 1975 sampai dengan 2020, sementara untuk level ada di level 2180 sampai dengan 2270. Saya lihat masih ada potensial upside seiring dengan rebound dari harga komoditas nikelnya itu sendiri. Kemudian untuk TINS di sini level supportnya sudah terbentuk cukup kuat di 1150 dengan resistance itu ada di kisaran 1200 sampai dengan 1245. Ini juga seiring dengan harga komoditas tinnya yang mulai mengalami rebound. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya INDF, tapi lebih ke arah buy on weakness ini, Pak Wafi. Pertimbangan buy on weakness untuk INDF, apakah dari sisi teknikal ini masih belum betul-betul confirm ini untuk INDF? Sebenarnya lebih karena rebound hari ini cukup kencang ya, naik sekitar 1,48% ya kenaikannya. Jadi saya rasa mungkin akan ada pullback terlebih dahulu sebelum dia kembali melanjutkan rebound. Sebenarnya dari sisi arahnya ini sudah positif, sudah masuk ke fase bullish nih Mas David. Jadi memang strategi buy and weakness itu untuk mengambil momentum pullback yang bisa terjadi kemungkinan bisa terjadi di sesi 1 besok. Itu di kisaran 6.800 untuk level supportnya. Baik, resisten di 7.200 sampai dengan akhir pekan atau sampai dengan pekan depan, Pak Wafi? Ya, level 7.200 itu sampai dengan pekan depan. Jadi resisten terdekat ada di 7.000, lalu berikutnya di 7.200. Oke, dan terakhir ada BMRI juga direkomendasikan buy 9850 hingga 10.810 ya, 875 ini. Dan tadi pun juga sempat kita singgung, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah masuk. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Saya ke Bapak Yunus dari Manado terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung. Ingin menanyakan saham KDTN, Pak. Lebih ke arah untuk investasi ini. Puri, Sentul, Permai, TBK. KDTN tampaknya termasuk kepada saham-saham small cap, hari ini menguat di 0,71%. Apakah cocok saham-saham small cap ini untuk dijadikan sebagai tujuan investasi, Pak Wafi?
Ya, sebenarnya dari sisi kapitalisasi pasar memang lebih beresiko ya, Mas David, untuk saham small cap untuk dijadikan investasi. Tapi tentu kunci utamanya jika ingin melakukan investasi kita harus melihat dari performa fundamentalnya itu sendiri ya, bukan dari sisi kapitalisasi pasarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai trennya sendiri ya, yang mungkin dari mulai sejak awal IPO, sebenarnya saham ini juga sudah keluar dari fase bearish paling tidak. Namun masih belum masuk ke fase bullish nih, masih berada di fase sideways di kisaran 132 sampai dengan level 160. Ini kisaran rentang sideways channelnya dia. Dan bicara mengenai fase bullishnya, ini baru bisa terjadi kalau dia bisa breakout level 160. Baik, penutupan hari ini di 142 menguat di 0,71%. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Saya akan coba sapa Bapak Rian yang ada di Jakarta Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham BBTN, Pak. Bagaimana reviewnya dan juga support dan resisten yang bisa diperhatikan? Ya, untuk BBTN secara tren ini masih dalam fase bearish ya, Pak Rian. Level support terdekat ini masih ada di level 1.300, itu bisa diperhatikan. Selama bertahan di atas level 1.300, ini masih berpeluang untuk melakukan rebound paling tidak sampai dengan level 1.360 terlebih dahulu. Breakout 1.360 itu akan mengkonfirmasi sinyal reversal dari fase bearishnya menuju ke resistance terdekat berikutnya di 1.430 untuk BBTN. Baik, penutupan hari ini di 13.20, sementara secara intraday-nya tertinggi hari ini baru di 1.340. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya akan coba sapa ini. Lutfi dari Tangerang, terima kasih Pak Lutfi sudah bergabung menanyakan saham emiten Agro, Pak. Untuk jangka pendek, silakan analisnya Pak Wafi. Ya, untuk agro sendiri memang sudah mulai ada sinyal rebound, Pak Lutfi. Namun dari sisi tren ini masih belum berubah ya, masih di dalam fase bearish-nya. Jadi memang secara tren masih bearish. Level yang bisa diperhatikan itu di level 438, Pak Lutfi. Jadi kalau breakout level, sebenarnya tadi intraday sempat di atas 438, namun penutupan kembali ditarik kembali ke 424. Jadi kalau level penutupan nanti bisa di atas level 438, dia akan mengkonfirmasi sinyal reversal dari fase bearish-nya dengan target resistance berikutnya tren terdekat di 488. Level support sekarang ada di level 400. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk BEBS, Pak. Apakah sudah direkomendasikan ambil posisi? Ya, untuk BEBS ini sebenarnya mulai ada rebound ya. Jadi untuk trading sebenarnya bisa dipertimbangkan nih dengan level pergerakan. Saya lihat ada di level support di 725, itu level support terdekat. Sementara untuk resistance saya lihat ada di level 920. Oke, terakhir singkat saja langsung support dan resisten Pak. MTEL di 738, Bapak Hamzah. Analisisnya. Oke, untuk Mitratel ya? Ya. Oke, untuk MTEL di sini untuk level support masih cukup dalam di level 700, sementara untuk resistance ada di level 730, Pak Hamzah. Baik, jawaban untuk Pak Hamzah untuk MTEL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para pemirsa IDX Channel, investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Wafi, sehat selalu. Terima kasih Pak David. Baik, Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di IDX Consensus Closing untuk kali ini. Saya David San Oval, berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.